Senang sekali kita bisa bertemu di episode ketiga dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dengan topik yang baru selama kuartal ketiga di tahun 2022 ini, kita akan terus membahas mengenai dalam cawan lebur bersama Kristus. Sorry, belum kelihatan ya. Kita akan sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kita juga akan sama-sama menguatkan satu sama lain sambil kita berbahas mengenai penderitaan-penderitaan yang kita alami dan apa tips-tipsnya untuk menjadi orang-orang kuat selama hidup di dunia ini. Untuk berdiskusi, saya akan menyapa dua narasumber yang telah hadir, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ini judul kita pada episode kali ini sangat unik, sangkar burung gitu ya, kayak seperti judul lagu. Jadi pertanyaan saya untuk mengawali diskusi kita ini, kalau misalnya pendeta lagi kesusahan, lagi ada penderitaan, ada tidak lagu yang terngiang gitu ya, yang saya nyanyikan dulu lah biar hati ini agak senang sedikit, padahal tahu situasi lagi buruk gitu ya. Adakah lagu yang menghibur sedikit? Boleh lagu gereja, boleh lagu yang non-gereja pun, tapi akan memberi semangat gitu ya. Boleh saya mulai dari Pendeta Lamsihar Silitonga, silakan. Terima kasih atas apa yang telah dipertanyakan. Bagi saya, bila mana menghadapi persoalan, yang saya nyanyikan adalah lagu Kuserahkan Hidupku. Itulah lagu yang sering saya akan sampaikan dan saya akan dengung-dengungkan dalam hati saya, segala sesuatunya kuserahkan hidupku hanya kepada Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Dan by the way pemirsa, kita menyinggung mengenai lagu karena ini ada satu ilustrasi di Sabat Petang ya yang sangat baik, bagaimana seekor burung diajarkan sebuah nyanyian tapi dalam keadaan yang gelap. Karena kalau di keadaan yang terang mungkin dia kurang fokus gitu ya untuk nyanyian ini. Jadi tuannya ajarkan tidak bisa mengikuti full. Tapi ketika ditaruh di dalam kegelapan, itu dia hafalkan. Dan setelah di dalam terang, dia boleh menyanyikannya. Bagaimana dengan Pendeta Situmorang? Ada lagu yang menguatkan Pendeta? Sama seperti penulis, yaitu Gavin Anthony yang mengilustrasikan burung. Saya juga suka lagu yang mengilustrasikan binatang juga. As the Deer. Seperti rusa. Kenapa? Karena memang ya mirip seperti ini. Rusa itu dia punya kerinduan dan Tuhan memberikan kepada rusa tersebut apa yang dia butuhkan. Itu mungkin. Artinya tetap semangat, tetap beriman. Tuhan, God will provide everything we need katanya. Itu aja mungkin, Ivy. Terima kasih. Amin. Itu yang kita harapkan untuk kita dapatkan di akhir dari pelajaran Sekolah Sabat ini. Sebelum memulai, bolehkah saya minta kesediaan Pendeta Silitonga untuk membuka diskusi ini dengan doa? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang merendahkan hati dan pikiran kami, serta memohon petunjuk Tuhan akan berlaku bagi kami, ketika kami akan saling menyampaikan hal-hal dari pelajaran Sekolah Sabat, yang akan menjadi bagian kami, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami ketika kami akan berbicara. Tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Ayat yang menjadi inti dari diskusi kita pada kali ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Saya akan bacakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita akan melihat dan mempelajari apa sih tips-tipsnya untuk menjadi tetap bahagia dan kuat walaupun dalam pencobaan. Dan dalam pelajaran ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar selama hidup. Seperti, apakah ada Tuhan gitu ya di dalam kehidupan saya? Seperti burung, kok saya dengar suaranya, ada nyanyian penghiburan, tapi tetap saja saya dalam kegelapan gitu ya. Saya tetap susah, kondisi saya tetap buruk,
adakah Tuhan menghibur ataupun menguatkan saya? Semoga itu akan terjawab di akhir dari episode kali ini. Dan saya juga mengingatkan pemirsa ada satu pertanyaan yang telah masuk di episode sebelumnya, jadi mohon ditunggu di akhir dari episode ini kita akan menjawabnya bersama-sama. Kita akan langsung ke hari Minggu dengan topik ke tanah perjanjian melalui jalan buntu. Kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang dituntun Tuhan sendiri dengan tiang api dan tiang awan, tapi kok dituntunnya ke jalan buntu, alias kiri kanan ada gunung, di depan ada lautan, dan di belakang ada bangsa Mesir gitu ya yang mengejar mereka. Kok bisa sih gitu ya? Apa tujuannya? Ini pertanyaan pertama. Boleh saya berikan kepada Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Apa tujuan Tuhan ketika membawa kita ke sebuah jalan buntu, akhirnya kita harus merasakan ketakutan gitu ya, panik dan lain-lain. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di sana? Baik, terima kasih Ivy. Saya sedang paragraf ketiga pelajaran hari Minggu yang mengarah kepada jawaban dari pertanyaan tersebut. Dia katakan apa? Mengikuti tiang tidak menjamin kita untuk selalu bahagia. Ini juga bisa menjadi pengalaman yang sulit karena pelatihan dalam membawa kita ke tempat-tempat yang menguji kita yang alami secara menipu. Nah, kenapa Tuhan bawa ke sana? Ingat yang Tuhan butuhkan pada saat itu ketika Musa memimpin bangsa Israel hendak menyeberangi Laut Teberau adalah apa? Musa secara visi melihat tidak ada jalan keluar, ya kan? Tidak ada keluar. Di belakang Firaun, di kanan kiri lembah, di depan apa? Depan laut. Yeah. Apa yang dibutuhkan? Lagi-lagi saya sangat selalu senang dengan ini. Itu pisteo, pistis, faith dalam bahasa Greka, iman yang dihidupkan. Tuhan hanya katakan seberangi laut apa? Teberau. Nah, kenapa Tuhan membawa ke tempat itu? Tuhan mau supaya mata bangsa Israel melihat ketika mereka telah dipimpin keluar dari tanah Mesir, maka mereka harus punya iman juga bahwa ketika Tuhan ada di depan mereka, yang ditambahkan dengan tiang awan dan tiang api, maka mereka pasti tetap dalam penjagaannya. Intinya apa? Dibutuhkan apa? Iman. Kenapa saya katakan begitu adalah karena terus terang, saya coba search ini Gavin Anthony, ketua konferensi Islandia, penulis ini, dan juga pernah lama jadi gembala jemaat di Inggris. Benar-benar dia mengalami ini. Anda para pemirsa boleh Google siapa ini Gavin Anthony ini. Sangat luar biasa dia alami. Jadi memang benar katanya apa khutbah atau sermon yang berkualitas itulah ketika kita mengalaminya dan menjabarkannya, bukan hanya secara teori belaka. Jadi kenapa Tuhan membawa ke situ? Tuhan ingin menunjukkan bahwa dalam segala situasi sulit sekalipun, maka dia ada di sana. Itu dari saya. Terima kasih Ivy. Amin. Silakan Pendeta Silatengah tambahkan, terutama Pendeta, kepada perasaan-perasaan atau ketidaknyamanan yang kita alami selama pengalaman terstuck gitu ya, terkurung di dalam jalan buntu tersebut. Karena orang mengatakan nggak boleh takut gitu ya, harus percaya. Tapi apa boleh buat gitu Pendeta, kalau di jalan buntu pasti ada perasaan takut, pasti ada perasaan tidak nyaman. Jadi apa yang harus kita lakukan mengenai perasaan ini yang mau Tuhan ajarkan? Terima kasih, Abi. Pada saat ini kita mendengarkan pengalaman bangsa Israel, memang sungguh hal yang kadangkala sama yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kembali seperti yang kita dengarkan kisah kehidupan bangsa Israel ini, Allah sebenarnya bukannya tidak bisa membuat mereka mulus dalam perjalanan. Tetapi inilah rencana Tuhan yang diberlakukan bagi bangsa ini. Nah, sekalipun tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang dalam hal perjalanan mereka, di depan sudah ada Laut Merah, di kiri kanan gunung, di belakang Mesir yang mengejar mereka, maka pada dasarnya mereka ini adalah untuk diinginkan apakah mereka mampu untuk melewatinya tanpa Tuhan. Jadi yang saya perhatikan di sini adalah Allah menunjukkan kepada mereka apakah mereka sadar akan penyertaan Tuhan. Sekalipun memang sepanjang perjalanan tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari, mereka sudah diarahkan. Nah, di sini juga dalam kehidupan masing-masing kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus yakini Allah akan memampukan kita melewatinya walaupun dalam kondisi kita sering terpuruk ataupun buntu. Dan kita harus yakini, dan ini memang seperti yang disampaikan Pendeta Sony, iman itu yang memunculkan. Mampukah iman kita sebagai orang Kristen bahwa Allah akan
memampukan kita melewatinya dalam segala sesuatunya. Mungkin ini pandangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Ini menarik ya kalau kita langsung saja lanjutkan ke hari Senin karena sangat-sangat berkaitan dengan judul air pahit. Jadi kita ke Keluaran 17 ayat 1, saya akan bacakan sebentar. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sinai, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu, gitu ya. Jadi mungkin kalau keinginan kita itu neko-neko gitu ya, ada-ada aja. Mungkin ya Tuhan tidak jawab lah gitu ya, karena itu yang kita inginkan saja. Tapi kalau untuk hal yang dibutuhkan gitu ya, seperti air, kadang kita komplain juga ya, bersungut-sungut ya, Tuhan saya perlu kok duit ini buat anak saya sekolah gitu kan, nggak saya kemana-manain uangnya, tapi belum ada tersedia di depan saya. Apalagi pelajaran yang bisa kita lihat di sini, Pendeta Situmorang, mengenai yang kita butuhkan pun Tuhan kadang ada waktunya gitu ya, dia akan memberikan. Orang Kristen umumnya mengetahui bahwa jawaban doa itu ada 3 ya. Ya, tidak, tunggu dulu. Itu versi mereka. Walaupun versi Alkitab itu berbeda. Artinya Tuhan akan menjawab semua doa. Ya, lalu kita hubungkan dengan ini. Bagaimana dengan situasi sekarang ini? Kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu, tapi sepertinya di-delay atau bahkan diulur. Sama seperti pengalaman bangsa Israel yang butuh air. Nah, akhirnya mereka pergi ke Mara di sana ya. Jadi Ivy, saya sudah bawa rombongan 4 kali ke sana. Saya tahu tempatnya itu. Memang ya nggak representatif lah, karena itu di tengah-tengah gurun, ada pohon-pohon korma sebagian, lalu hanya sumur satu. Nah, kenapa sampai tiang itu menuju ke Mara, di mana setelah mereka di Rafidim tidak ada air, lalu sampai ke Mara, di Mara pun bagaimana? Airnya pahit. Tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Lagi-lagi, nah dalam hal ini penulis pelajaran menulis begini. Coba kita lihat paragraf pertama. Barangkali kita, mungkin Ivy bisa baca paragraf pertama, Ivy. Boleh ya. Barangkali kita mungkin tidak mendapatkan dari Allah semua yang kita inginkan, tetapi tidak bisakah kita berharap untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan? Bukan apa yang kita pikir yang kita butuhkan, tetapi apa yang benar-benar kita butuhkan. Itu jawabannya. Jadi, kebanyakan kita menyamakan keinginan dengan kebutuhan. Sedangkan Allah itu fokus kepada apa yang kita butuhkan. Tapi dalam konteks pikiran logika manusia, kita lebih sering mengatakan keinginan itu kebutuhan kita. Contoh, Tuhan, saya mau mobil, Tuhan, ganti mobil. Padahal dia masih punya sepeda motor. Oke? Nah, bangsa Israel demikian. Dalam benak pikiran mereka, yang mereka butuhkanlah air. Dan dalam bayangan pikiran mereka, air yang mereka butuhkanlah air yang benar-benar jernih, yang seperti mereka dapatkan dahulu. Karena mereka sudah terlalu enak ya. Karena terlalu enak karena tiang awan, tiang api, ada mana. Namun di saat inilah air pahit ini memberikan pelajaran kepada mereka tentang apa yang Allah nyatakan kepada Israel tentang dirinya di Mara dan Rafidim, dan apa yang harus mereka pelajari dari sana, bahwa mereka harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah berikan dengan kebutuhan mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau agar pertanyaan mereka, apakah yang akan kami minum, tidak keluar. Harusnya mereka meyakin dengan sepenuhnya bahwa air pahit ini memberikan pelajaran kepada mereka bahwa Tuhan akan bisa mengubah segala sesuatu yang kita katakan tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin seperti air pahit ini, tapi ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan bangsa Israel dirubah dan mereka bisa menikmatinya. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi Tuhan mau agar iman mengajarkan kita untuk bersyukur walaupun yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, tapi kita yakini itu datangnya dari Tuhan dan itu cukup gitu ya untuk kehidupan kita. Nah, kita kembali ke cerita ini, Pendeta Silitonga. Akhirnya ketika mereka dapat air pahit, ada satu pertanyaan yang mereka tanyakan di Keluaran 17 ayat 7. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita gitu ya? Kok kalau Tuhan ada, kenapa airnya pahit gitu ya? Kita yakin Tuhan yang mengarahkan mereka ke Mara. Kita juga yakin Tuhan juga yang mengarahkan mereka ke depan laut yang terbelah itu, gitu kan ya. Tapi bagaimana caranya, seperti burung yang dikurung dalam kegelapan itu ya Pendeta, kita tahu Tuhan tetap ada kok, walaupun dituntunnya ke tempat-tempat yang susah seperti itu.
Bagaimana pendeta? Baik, terima kasih. Jadi memang disinilah kita ini tuntut bagaimana iman kita yang sebenarnya, ya, iman yang sesungguhnya. Dari pelajaran yang kita perhatikan pengalaman bangsa Israel ini mengingatkan kita sebuah nasihat yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam hidup ini ingatlah, jika kita rasakan ada pahit, jangan cepat dimuntahkan. Tapi jika kita rasakan manis, jangan cepat ditelan. Maksudnya di sini apa? Bahwa sepanjang kehidupan yang kita jalani, yang walaupun kita mengimani Allah itu ada, yakinlah bahwa kepahitan yang kita rasakan belum seberapa yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia dalam dunia ini. Kita menemukan air pahit dalam hidup ini agar kita ingat bahwa ada sebatang kayu. Kayu itu adalah merupakan kayu salib yang akan memberikan kita kemurnian ataupun rasa manis dalam kehidupan kita. Mengingat, wah, luar biasa rupanya pengalaman yang dialami oleh Yesus dalam ketika dia di dunia ini. Jadi dengan kata lain bahwa iman kita yang dituntut bahwa Allah itu pasti ada dalam melewati segala rintangan yang kita hadapi. Sekalipun kita pernah merasakan pahit dalam kehidupan yang kita jalani, tapi jangan langsung kita cepat muntah, tetapi bila mana rasa manis itu, kita jangan cepat langsung telan. Artinya di sini bahwa pertolongan Tuhan hidup dalam kehidupan yang kita jalani, bahwa Allah itu siap masih tetap menolong kita. Itu mungkin pandangan dari saya. Ya, terima kasih pendeta. Makanya penting sekali di awal dikatakan walaupun gelap, walaupun dalam penderitaan harus tahu suara Tuhan gitu ya, biar kita yakin dia selalu ada, apakah itu melalui nyanyian ataupun lain-lain. Dan para pemirsa yang menyaksikan, silahkan dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing, terutama mengingat gitu ya dari pengalaman pribadi bagaimana kepahitan, penderitaan dan juga kegelapan Tuhan bantu kita keluar dari situ. Apa peran iman, apa peran nyanyian gitu ya di dalam pengalaman-pengalaman saudara. Semoga ketika kita flashback, kita akan semakin dikuatkan gitu ya, bahwa memang Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita akan lanjut ke hari Selasa, seperti yang Pendeta Silitonga katakan, kita akan melihat kehidupan Yesus, pertentangan besar di padang gurun. Saya akan bacakan Lukas 4 ayat 1 dan 2, pemirsa boleh buka ke sana juga. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, kita akan melihat pelajaran-pelajaran apa yang mau kita lihat di sini. Ada beberapa yang bisa saya garis bawahi dalam pelajaran ini. Mungkin Pendeta Situmorang boleh mulai dengan 2 poin, nanti Pendeta Silitonga akan tambahkan dengan 2 poin juga. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, terima kasih Ivy. Lukas pasal 4 ayat 13 merupakan satu kisah yang bisa katakan salah satu titik klimaks dari perjalanan Yesus selain penyaliban ya. Ketika dia harus benar berhadapan muka dengan siapa? Iblis. Bahkan tadi Ivy sudah membacakan bagaimana di awal diterangkan bahwa dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, ketika para pemirsa baca paragraf pertama dan kedua, maka di sana dikatakan bahwa apa yang dialami Yesus ini sangat sulit. Kenapa? Karena ketika ia dicobai, ia memang membutuhkan apa yang menjadi tawaran tersebut. Contoh begini, kalau saudara buka di Alkitab, Lukas 4 ayat ketiga dan keempat, dikatakan begini. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini roti. Nah, kalimat itu mungkin dari pemahaman kita sebagai pembaca itu sederhana. Karena Yesus bisa membuat apa saja. Tapi ketika kita aplikasikan dalam diri kita, maka itu mengandung prestis atau apa, gengsi atau apa, pride atau apa lagi kita katakannya. Lu punya jabatan, masa lu nggak bisa atur begini? Jadi ini disinggung, ini yang disinggung di sini. Nah, akhirnya Yesus menjawab kalimat dengan simpel. Dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Instead of dia menunjukkan apa yang dia bisa buat, dia mengikuti apa petunjuk Allah. Nah, ini cobaan atau ujian yang selama ini buat kita manusia jatuh. Contoh Ivy, dia baru selesai defense, sarjana. Hati-hati Ivy, bisa saja nanti ketika you melamar pekerjaan, maka you akan dihadapkan, you kan sarjana, udah begini, lu bisa keterima kerja, tapi syaratnya begini. Nah, syarat itu akan mengganggu imanmu. Nah, di sini dibutuhkan, itulah ujian tersebut. Apa yang kita pilih? Daripada gua atau saya belum kerja, enggak makan atau apa,
dana kurang, lebih bagus saya terima dulu. Saya diam-diam minta ampun sama Tuhan. Nah, pikiran manusia seperti itu. Tapi di sini ketika lihat kalimat penulis yang mengatakan apa? Sebaliknya, seperti yang telah kita lihat, Allah memang menuntut kita ke cawan lebur pencobaan. Apakah ke saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas, ataupun yang lain. Intinya, ketika Allah mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita, maka saya kembali ke pelajaran awal hari Senin dan Minggu. Allah tidak akan membiarkan kita. Kenapa? Yesus sendiri yang merupakan anak Allah di ayat berikutnya, iblis berkata kepadanya apa? Semuanya akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Nah, luar biasa. Ini kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan bisa apa? Tapi Yesus katakan apa? Yesus katakan apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, ketika kita semua, para pemirsa, dihadapi pada ujian atau cobaan yang pelik, di mana nyawa jadi taruhannya, makanan anak, kebutuhan anak, istri jadi taruhannya, atau iman jadi taruhannya, apa jawaban kita? Apakah kita akan seperti mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, ayat 8. Atau kita akan katakan, oke, my priority, prioritas utama saya saat ini adalah mencukupi kebutuhan anak, istri, bayar uang sekolah, setelah itu baru Tuhan saya. Hati-hati saudara-saudaraku. Pelajaran hari Selasa dengan judul pertentangan besar di padang gurun itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi di padang gurun kehidupan saudara dan saya. Terima kasih. Amin. Dengan kata lain, di akhir dari paragraf hari Selasa itu dikatakan ada harapan bahkan untuk orang yang paling berdosa, karena untuk Yesus Juru Selamat saja Roh Kudus dan Allah memperhatikan gitu ya, dan siap untuk menolong, apalagi buat kita. Terima kasih Pendeta Situmorang. Pendeta Silutonga, silakan tambahkan apa lagi yang bisa menjadi penguatan kita melalui cerita ini. Baik, terima kasih. Dari apa yang dialami oleh Yesus di padang gurun, itu memberikan contoh bahwa Yesus sendiri mengalami hal yang sama. Ya. Allah membawa kita ke dalam satu ujian dengan maksud mempunyai kehendak yang dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Kita belajar dari kisah Yesus tentang bagaimana Dia mengatasi pencobaan dan tidak akan pernah menyerah kepada dosa itu sendiri. Nah, betapapun sulit atau menyakitkan pencobaan yang kita alami ini, tidak boleh melupakan bahwa tujuan akhir daripada hidup kita yang akan disiapkan oleh Yesus bagi kita. Pencobaan itu akan dialami oleh setiap orang yang diam di bumi tanpa terkecuali. Dan Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan kepada setiap umatnya yang berserah kepadanya. Pencobaan itu bisa mendatangkan kebaikan atau kejahatan. Nah, sekarang yang perlu bagi kita adalah bahwa setiap peristiwa dalam hidup ada pengaruh besar bagi kebaikan atau kejahatan. Pikiran perlu dilatih dalam hal ujian-ujian yang kita hadapi untuk memperoleh kekuatan dan berdiri teguh dalam keadaan sesulit apapun. Nah, untuk itu, kepada pemirsa dimanapun berada, mari kita mempunyai keyakinan bahwa ujian yang datang bagi kita adalah untuk menentukan bagaimana kualitas iman kita kepada Allah sebagai pencipta kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Amin. Dengan singkat berarti pencobaan itu diadakan untuk kebaikan kita sebenarnya gitu ya. Itu apakah kita imani itu atau tidak. Dan kalau melihat Yesus tidak pernah putus asa gitu ya, walaupun 40 hari tidak makan, tetap dicobai terus, dan Dia tetap tidak, di sini dikatakan Yesus tidak takabur dalam segala janjinya, alias apa yang Yesus katakan Dia bisa tepati gitu ya, bukan karena asal ngomong atau gampang aja ngomongnya seperti itu. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Warisan Abadi. Nah, di sini kita masuk kepada satu ayat yang merupakan inti Sekolah Sabat Triwulan ini, kalau bisa saya katakan ya, mengenai emas yang dimurnikan di cawan peleburan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Boleh kita gali background-nya Pendeta Situmorang, kenapa ya yang diambil Petrus sebagai contoh adalah emas? Apakah ada kaitannya dengan orang-orang Kristen mula-mula zaman itu, emas di daerahnya dan lain-lain? Silakan Pendeta. Ketika para pemirsa membaca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, maka dengan jelas Petrus mengatakan demikian. Saya akan bacakan ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemudian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Saya mau tanya, Alkitab menulis bahwa ada perbedaan pencobaan dan ujian. Oke? Pencobaan itu sifatnya menjatuhkan. Karena pencobaan itu selalu berasal dari setan. Itu yang pencobaan di padang gurun, pencobaan ya. Sedangkan ujian sifatnya memurnikan. Kenapa? Ujian itu ingin mengetahui kualitas iman kita. Sebagai contoh, Ivy baru defense. Oke. Itu ujian itu cobaan Ivy. Ujian. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang Ivy research selama ini, apa yang Ivy pelajari selama ini, ketika diuji, didapati hasilnya apa? Benar-benar dia pelajari. Itulah memurnikan. Ya. Tapi dalam konteks ini dikatakan kemurniannya melebihi emas yang dimurnikan di api yang apa? Api yang dikatakan api yang sangat panas. Intinya adalah kenapa Saint Petrus mengatakan itu? Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan ujian dengan kemurnian iman kita melewatinya. Bahkan ingat, Petrus menulis ini kepada orang-orang yang berjuang melalui kesulitan dan sering sendirian. Kita katakanlah orang-orang buangan yang tersebar di mana? Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Britania. Ingat, ketika kita bicara mengenai Kapadokia, maka di Kapadokia adalah the city of refuge atau kota perlindungan, di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang berseberangan dengan agama, dengan penguasa pada saat itu berlindung di sana. Dan iman mereka diuji di sana. Jadi ketika ditanya apa warisan abadi tersebut, maka pelajaran sekolah sahabat kita sangat jelas menyimpulkan di paragraf kedua dikatakan menjadi orang Kristen hari Rabu pada masa itu adalah hal yang baru. Orang-orang percaya jumlahnya kecil dan di berbagai tempat di mana mereka adalah minoritas yang sering disalahpahami, dianiaya dengan sangat buruk. Namun Petrus meyakinkan bahwa pencobaan ini tidak acak atau kacau. Iman, ini lagi, pistis, atau pneuma bahasa Ibrani, iman yang sejati adalah tujuan dari mereka yang bertekun melewati berbagai-bagai pencobaan. Itulah latar belakang kenapa sampai Petrus mengatakan apa? Emas. Dan itu juga latar belakang kenapa sampai penulis pelajaran sekolah sahabat ini yang bernama Pastor Gavin Anthony, membuat dengan warisan abadi. Emas merupakan warisan yang diturunkan kepada 1-2 generasi, setelah itu akan habis. Tapi iman adalah warisan yang akan diturunkan sampai turun-temurun, sampai sudah pada kali yang kedua. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali Pendeta, sudah sangat lengkap. Tadi 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Sekarang kita mau lanjutkan Pendeta Silitonga ke ayat 8 dan 9. Orang zaman sekarang mengatakan, jadi apa untungnya buat gua gitu ya? Kalau setelah dimurnikan, apa yang saya dapatkan? Apa sih warisan abadi yang iman tadi Pendeta Situmorang sudah katakan? Ada lagi selain itu Pendeta? Baik, salah satu hal yang perlu kita lihat dari hal ini, ujian yang diberikan bagi masing-masing kita adalah bahwa ada satu momen yang tidak akan pernah kita lupakan, bahwa hasil daripada ujian yang terjadi, Tuhan akan memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa kita akan merasakan. Tujuan adanya pencobaan ataupun ujian berkembang dalam kehidupan kita semasa hidup di dunia ini adalah ketabahan tabiat kita agar bertumbuh dalam kasih karunia rohani yang sangat berharga itu. Jadi memang Tuhan inginkan bahwa kehidupan kita mengimani Dia sebagai Allah yang kita sembah dalam hidup kita, sekalipun kita dalam melalui pertentangan kehidupan rohani, ini akan menunjukkan bahwa muncul kita sebagai seorang yang kuat di dalam iman kita. Buah daripada iman itu adalah kelembutan, kesempurnaan, dan paling tidak kita akan menghadapinya dengan baik bersama dengan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Jadi ujian adalah sarana yang tepat untuk membuat keputusan dalam hidup kita bahwa kita akan muncul sebagai seorang pemenang yang akan nantinya menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi inilah yang menjadi bagian kita, tujuan akhir yang kita miliki, hidup yang kekal yang akan menjadi bagian kita di surga yang Tuhan siapkan. Ini mungkin tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Terima kasih, amin. Jadi dengan kata lain, ada kasih dan juga keselamatan jiwa gitu ya. Bukan hanya yang kita rasakan, tapi kita bisa bagikannya itu juga kepada orang lain. Terima kasih sekali. Kita masuk ke hari, ya Pendeta silakan. Ada yang menarik tadi, saya lihat. Saya lupa tadi menarik. Statement Petrus. Ya. Coba dibaca deh, ayat yang ke-8. Mungkin Ivy bisa baca.
Boleh, ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Lanjut, satu lagi. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tadi perintah dalam share sudah sih mengenai kasih. Tapi ada satu lagi yang tambahan yang sangat-sangat luar biasa. Kamu tidak melihat. Ingat Ibrani 11 ayat 1 apa? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Yang dibutuhkan bukan penglihatan jasmani, tapi penglihatan rohani. Dan itu sebagai apa kata ayat 9? Kunci tujuan yaitu keselamatan jiwamu. Terima kasih, saya tambahkan aja. Amin, lengkap sekali. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Kamis dengan judul pencobaan dengan api. Ini ada satu kisah yang nanti akan kita simpulkan gitu ya sebagai rangkuman dari episode kali ini. Tapi pertanyaan saya yang pertama mungkin ke Pendeta Silitonga dulu ya. Apa sih bentuk api itu, Pendeta? Gitu ya. Kalau di cerita ini mungkin dia narkoba lah, kekerasan, pernah di penjara gitu ya. Tapi ada api satu lagi yaitu kebaikan anggota gereja. Itu satu api yang memurnikan dia gitu. Jadi di satu sisi api bisa saja hal-hal yang jahat yang memurnikan kita, tapi ada juga kebaikan dan juga kasih Allah yang bisa memurnikan juga. Pendeta boleh tolong lengkapi? Baik, terima kasih Evi. Dalam hal ini memang kadang-kala kalau kita teringat mengenai api ini, saya memperhatikan kalau seorang pekerja yang membuat batu bata, jadi batu bata dari tanah liat yang dibentuk dia, ukurannya dengan tinggi serta lebarnya, lalu kemudian setelah dibentuk, kemudian dicemur, setelah dicemur, lalu kemudian untuk menguatkan ini batu bata, dan ketika akan dipergunakan oleh orang-orang tukang bangunan, membangun bangunan rumah kah, atau gereja, dan lain sebagainya, maka batu bata ini harus dipanaskan di dalam perapian. Api yang memang menguatkan akan batu bata ini, kalau sudah tahan dan kuat, maka ini akan dapat dipergunakan untuk bagi orang-orang tukang bangunan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, api mungkin merupakan bagian yang sangat menyakitkan. Dan apapun itu sebenarnya, yang sekalipun memang kadang-kadang dari pengalaman beberapa orang, bahwa seringkali kita dihadapkan kepada hal yang menjerat. Tetapi api yang saya perhatikan dalam pelajaran ini adalah bahwa itu merupakan bagian yang akan mengukuhkan bagaimana kita tetap bertahan, ya, bertahan dalam kebenaran yang kita ketahui, karena Allah akan membantu kita melewatinya dalam segala sesuatunya. Itu mungkin pandangan dari saya, Evi. Iya, jadi apapun itu, apakah kejadian yang buruk atau kebaikan orang, kalau itu bisa menguatkan iman kita, itu sudah menjadi api itu, Pendeta ya, dalam pemurnian tabiat kita. Terima kasih. Pendeta Sonia, ada yang mau ditambahkan mengenai api ini? Oke, saya hanya menambahkan sedikit. Kata api ini juga sering digunakan dalam Alkitab ya. Kalau saudara-saudara masih ingat kali kata-kata api Roh Kudus, ada juga api melambangkan transformasi, api juga melambangkan kehadirannya. Ingat waktu Musa di padang Midian terbakar belukar, ada api di situ. Nah, dalam konteks ini ketika dibicarakan api adalah untuk memurnikan. Bisa sisi kanan, bisa sisi kiri. Namun saya tidak akan bahas mengenai Alex lagi, karena kita sudah tahu semua. Tapi coba mungkin Avi bisa baca bagian akhir hari Kamis. Hampir semua. Ya, hampir semua orang yang mengikut Tuhan pernah mengalami krisis di mana mereka tergoda untuk meragukan pimpinan Tuhan. Yang penting dalam situasi seperti itu adalah berpegang teguh pada janji, menceritakan pimpinan Allah di masa lalu, dan berdoa untuk iman dan ketekunan. Tuhan tidak akan pernah menyerah pada kita. Gitu ya. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimanakah agar kita tidak kalah melawan godaan untuk menyerah padanya? Benar. 3 elemen tersebut berpegang teguh pada janji Tuhan. Kedua, ketika kita mengalami bagaimana pimpinan Allah pada masa lalu dan tetap berdoa dan mengimaninya, maka kita tidak perlu khawatir. Saya percaya, saya imani. Walaupun ada pertanyaan di sini, bagaimanakah agar kita tidak kalah melawan godaan untuk menyerah padanya? Ini merupakan pertanyaan sampiran saja. Artinya jawabannya sudah di atas.
Intinya, tiga ini elemen yang perlu kita miliki. Asal apa? Maka ujian, cobaan, bahkan saya katakan juga ketika beban berat atau pergumulan menghantam kita bergantung kepadanya. Saya yakin para pemirsa di rumah dan kita semua yang ada yang mendengarkan siaran ini akan bisa melewatinya. Itu yang kita saya arti. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke kesimpulan sebelum kita akan menjawab satu pertanyaan yang sudah masuk dari salah satu pemirsa kita. Kesimpulannya sebenarnya mirip-mirip dengan kisah Alex ini ya. Jadi kita ditantang, kalau ada Alex datang kepada kita, apa nasihat yang bisa kita berikan? Terutama kepada seseorang yang misalnya sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, lalu ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya, akhirnya dia mempertanyakan, kayaknya sia-sia deh saya mengikuti Tuhan gitu ya, karena tetap aja ada tuh yang buruk yang saya alami, yang saya tidak bisa keluar dari situ. Jadi dia sedang berpikir-pikir, kayaknya saya mau nggak usah ada Tuhan aja lah dalam kehidupan saya, sama aja katanya gitu ya. Apa nasihat yang bisa kita berikan yang saya yakin akan menjadi nasihat bagi diri kita sendiri juga ya? Boleh saya mulai dari Pendeta Silitonga, silakan. Terima kasih, Evi. Saya sangat senang dengan sebuah ungkapan yang perlu untuk kita perhatikan, sekalipun pengalaman dari Alex tersebut yang memang juga pernah kita alami. Apapun cobaan yang sedang dihadapi saat ini, perlu disadari bahwa itu adalah pemurnian tabiat kita. Maka jangan menyerah. Teruslah percaya, terus berharap, dan nyatakanlah itu. Teruslah hidup dalam memikirkan kemurahan Tuhan, dan pasti Tuhan berjanji bahwa hal-hal yang baik yang akan kita alami, yang sekalipun kita hadapi kesulitan, kita mungkin tidak akan mampu melihatnya sekarang. Tetapi di saat kemurahan itu muncul, segala sesuatunya akan berubah yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ini mungkin dari saya, Aldi. Terima kasih. Amin. Jadi pemurnian itu tidak permanen ya, Pendeta. Pasti akan berlalu ya. Amin. Pendeta Situmorang, silakan. Saya senang menulis pada sahabat. Ketika Tuhan memimpin umatnya ke Rafidim, dan pada saat yang sama dia mungkin memilih kita katanya untuk memimpin ke sana juga, di mana yang ada di sana tidak seperti yang kita harapkan. Tapi apa? Dia ingin menguji kesetiaan kita. Ingat kalau orang menikah, ya nanti Ivy menikah, baik dalam suka maupun duka, kesakitan atau kekayaan, kan begitu. Tuhan mau kita ketika apakah kita setia ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan tidak seperti itu apa yang kita lihat. Nah, pengalaman bangsa Israel di Rafidim dan Mara itu menunjukkan bagaimana kesian kita. Pada saat yang sama, ingat, kesetiaan merupakan salah satu hal penting untuk membuktikan iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan jika itu kita telah tunjukkan, maka yakinlah seperti penjelasan sekolah sahabat pada hari Jumat paragraf pertama bagian kedua, dia katakan begini. Dia rindu untuk memanifestasikan dirinya kepada kita dan untuk mengungkapkan persediaan berlimpah yang kita miliki. Dan dia mengizinkan pencobaan dan kekecewaan datang kepada kita sehingga kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita dan belajar untuk minta pertolongannya. Bahkan dikatakan, dia dapat menyebabkan mata air yang sejuk mengalir dari batu karang yang keras. Hanya masalahnya kita tidak akan pernah tahu sampai kita berhadapan muka dengan Allah. Luar biasa. Intinya adalah percaya kepadanya, imani dia, dan tetap setia kepadanya. Terima kasih, Ivy. Amin. Saya pribadi senang dalam waktu yang singkat sudah banyak yang kita gali dari cerita bangsa Israel dan juga Tuhan Yesus. Dan bagi pemirsa, jika kekurangan pertanyaan untuk ditanyakan di UKSS di hari Jumat itu, saya senang sekali buku Sekolah Sahabat kita kuartal ini menyediakan banyak pertanyaan tambahan dan diarahkan kepada aplikasinya gitu ya, supaya langsung apa yang bisa saya lakukan bagi diri saya ataupun bagi orang lain. Jika ada yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan study guides atau pelajaran ini, boleh dituliskan di komen, nanti kami akan mengangkatnya untuk mendapatkan materi tersebut. Dan pemirsa, pertanyaan yang telah datang dari akun BG. Ini saya akan tanyakan kepada Pendeta Silitonga terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah, bagi mereka yang sudah mengetahui perintah Allah dan kebenaran Injil Yesus, kalau mereka berdosa, apakah Yesus juga akan mengampuni mereka berkali-kali atau hanya kepada mereka yang tidak tahu kebenaran saja pengampunan berkali-kali itu tersedia? Silakan Pendeta. Saya sangat tertarik dengan ayat Alkitab yang Yesaya mengatakan, sekalipun dosa memerah seperti kemeji. Namun, kalau kata berkali-kali ini, perlu kita harus berhati-hati ya. Perlu berhati-hati. Karena bagaimanapun, kita tidak ingin supaya jatuh ke lubang yang sama. Ya. Jangan jatuh ke lubang yang sama.
Namun Allah sebenarnya berkata bahwa bagi kita mengakui akan segala pelanggaran kita dan Dia akan mengampuni kita. Nah, sekarang kebenaran kita tahu. Lalu kemudian kita melanggar lagi. Nah, perlu kita harus tanda kutip apapun, kita harus berubahlah hidup ini, ya kan? Kalau kita sudah tahu kebenaran ini, jadi kita melanggarnya, jadi kita harus benar-benar memiliki konsep dalam hidup kita untuk berserah. Jadi saya pikir kalau masalah pengampunan ini, dosa apapun itu Tuhan akan mengampuni. Namun kita harus berhati-hati di dalam masuk ke dalam lubang yang sama. Jangan sampai terjadi kembali. Itu dari saya pandangannya. Terima kasih. Terima kasih sudah cukup menjawab menurut saya. Tapi Pendeta Situmorang pasti ada yang mau ditambahkan? 1 Yohanes 1 ayat 9 menulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata kita di sini berlaku universal. Kenapa? Sebuah janji yang luar biasa bahwa Allah mengampuni anak-anaknya saat mereka berdosa. Tetapi hanya jika mereka datang kepadanya dan bertobat dan minta diampuni, Ivy. Karena mengaku dosa merupakan implementasi dari pertobatan. Dan ingat, belas kasih Allah begitu besar sehingga apa? Dia dapat menyucikan dosa-dosa pendosa. Bahkan kalau saudara masih ingat, dia menjadikan kita sebagai anak Allah. Karena apa? Karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini sehingga dia mengorbankan putra tunggalnya, supaya siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin itu sudah cukup dari saya. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi memang hebat sekali kemurahan Tuhan, tapi mari kita tidak sia-siakan kemurahan tersebut ya. Baik para pemirsa, kita akan tutup episode kali ini dengan doa. Boleh saya minta kesediaan Pendeta Situmorang untuk mendoakan para pemirsa sekalian. Bapak Semawi, terima kasih Bapak oleh karena kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ketiga. Ketika sangkar burung merupakan judul utamanya, boleh mengajak kami bagaimana bangsa Israel dengan tuntunan Tuhan dapat melewati setiap masalah, cobaan, ujian, pergumulan hidup. Yang mengajar kami semua, khususnya para pemirsa yang boleh jadi punya masalah, pergumulan hidup, ataupun pencobaan atau ujian. Dengan pelajaran ini kami mengimani kami akan boleh melewatinya. Berkati hamba-Mu, Pendeta Lamsihar, Ivy dan juga Daniel Bang Layar. Pertemukan kami Tuhan pada pertemuan-pertemuan datang. Terpuji nama Tuhan, lalu kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi, puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Silitongan dan juga Pendeta Situmorang pada episode kali ini. Dan para pemirsa, kalau tadi di dalam sangkar burung kita sulit melihat wajah Tuhan kita, di pelajaran mendatang judulnya adalah melihat wajah tukang emas. Siapa sih yang mau memurnikan kita? Tetap semangat, tetap percaya, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.